Shalom semuanya, apa kabar? Halo. Kali ini kita akan belajar tentang hati yang bersyukur. Ya, ini salah satu mungkin yang dari kita mungkin ya merasa susah untuk dilakukan, sulit untuk dilakukan. Ya, kalau sulit dilakukan bukan berarti tidak bisa kan, pasti bisa. Karena sebuah kesulitan. Ya, kita harus minta kepada Tuhan sehingga Tuhan akan mampukan. Tapi ini harus dilakukan dan mesti dilakukan. Kenapa sih? Karena Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik dalam segala hal, ya kita harus mau bersyukur sih. Ya, karena tadi juga kita sudah banyak memuji nama Tuhan tentang sesuatu yang kebaikan Tuhan, pentingnya kita mengucap syukur. Ya, kalau kita tidak bisa bersyukur, kita sendiri akan rugi. Ya, hidup ini harus kita jalani dengan syukur, karena banyak hal yang harus kita hadapi, banyak hal pasti kita akan hadapi. Kalau kita tidak memiliki rasa syukur, otomatis kita sendiri akan ya kesulitan yang tidak bisa lepas menikmati hidup yang cuma sekali ini. Kalau kita sadari hidup di bumi ini cuma sekali, kalau kita tidak bisa menikmati ya rugi sendiri. Kalau kita tidak memiliki rasa syukur, otomatis ya nggak bisa kita nikmati hidup yang cuma sekali ini. Karena pasti banyak hal yang kita jumpai, banyak tantangan yang harus kita lewati. Oke, tujuan firman Tuhan pada hari ini adalah ya menemukan sukacita atau kebahagiaan sejati. Penting sekali kita ya yaitu kembali tadi kita harus bersyukur. Kalau masa kita nggak mau bersyukur, karena kita bisa melewati hari-hari kita salah satunya karena kita mengucap syukur. Kalau kita tidak bisa bersyukur, ya hidupnya tidak akan terasa benar-benar akan hidup. Hidup akan menjadi lebih hidup kalau kita bisa mensyukuri segala sesuatu. Ya, mungkin masa ketika kita nggak diberkati, masa harus kita nggak bersyukur? Karena bersyukur itu dalam segala hal, baik ketika kita diberkati maupun tidak. Dan kalau kita tidak bisa bersyukur, kita sendiri yang mungkin banyak pikiran akhirnya, banyak tekanan dan tidak bisa enjoy dalam menjalani hari kita. Bahkan kadang-kala kita pun akan berujung susah tersenyum, ya susah memancarkan kasih Tuhan, karena banyak pikiran yang banyak sesuatu yang kita pikirkan, banyak sesuatu yang membuat kita susah ya mengekspresikan sukacita. Dimana kita dalam hari-hari kita, baik mungkin kita lagi tidak mengalami banyak hal, mungkin ketika kita lagi ya sedang menantikan jawaban doa dari Tuhan, tapi kok nggak kunjung-kunjung datang. Masa kita ujung-ujungnya kita nggak bisa menampilkan, memancarkan sukacita. Kalau kita tidak bisa memancarkan sukacita, itu pun akan berdampak pada orang di sini kita, dan mereka merasa katanya anak Tuhan kok gitu wajahnya, dan itu bisa transfer ke orang lain di sini kita. Dan dimana kita bisa membuat orang lain di sini kita itu bisa mengalami sukacita juga, yaitu ketika kita mau sukacita, bisa senyum ketika kita di dalam segala hal berjumpa banyak orang. Ya, lanjut kita akan mengerti banyak hal tentang ini, tentang kebahagiaan, karena mungkin itu yang dicari oleh banyak orang. Mungkin dari kita juga mencari yang namanya kebahagiaan, dan ketika kita mencari kebahagiaan itu banyak hal yang kita kejar. Mungkin ini dalam sebuah kesuksesan, keberhasilan, nah, baik sukses dalam sekolah,
sukses dalam kuliah, sukses dalam bekerja, itu pasti yang jadi sesuatu yang kita kejar untuk ya kita supaya mengalami namanya kebahagiaan itu. Atau kita dalam lingkup hubungan atau pertemanan, persahabatan, kita cari itu supaya kita memiliki yang namanya kebahagiaan, ataupun yang namanya popularitas kita kejar. Kita mengejar namanya famous. Apalagi pada zaman sekarang, generasi Z itu mengejar ini, yang melalui media sosial, pasang inilah, pasang itulah, bikin status ini itulah, supaya salah satunya mengejar ya, popularitas, ketenaran, ya terkenal. Tapi semuanya ini akan berujung membawa kita ya membandingkan diri kita dengan orang lain, berujung namanya compare. Kalau kita sudah sampai di titik ini, otomatis kita akan menjadi ribet sendiri. Ya. Kenapa? Dalam pikiran kita, dalam hati kita pasti akan ada yang namanya ini. Kok mereka lebih sukses daripada saya ya? Kok mereka lebih punya banyak teman ya daripada saya? Kok mereka lebih terkenal ya daripada saya? Padahal dia itu mungkin satu umuran dengan saya, bahkan satu sekolah, satu kerjaan. Kok dia yang lebih disayang? Kalau kita ngejarnya yang namanya kebahagiaan melalui hal ini, inilah yang ujungnya akan kita terima. Kita akan meng-compare diri kita dengan orang lain, dan itu bikin hidup tambah ribet. Kita tidak bisa enjoy menjalani hidup ini karena banyak pikiran yang ada dalam diri kita. Kita meratapi nasib kita, sehingga kita tidak memiliki semangat dalam menjalani hari-hari kita. Dimana kita bisa ya menampilkan seorang percaya anak Tuhan yang hidupnya diberkati Tuhan penuh sukacita, kalau diri kita hanya compare sana compare sini, sehingga kita kehilangan sukacita. Ya selanjutnya ya kita harus mau menyadari bahwa jangan sampai kita ini dalam menjalani hari kita itu ya mengejar kebahagiaan dengan cara seperti ini, yaitu mencari namanya kesuksesan, mencari hubungan yang terbaik ataupun ya terkenal supaya bisa lebih bahagia. Yang mungkin awalnya bisa membuat kita senang, happy, tapi berujung kalau sudah ada lawannya, ada orang lain, itu yang membanding-bandingkan. Ya kok saya lebih rendah dari dia, lebih mungkin kalau orang berusaha, kok saya lebih miskin daripada dia, kok dia lebih diberkati, aku enggak. Nah, takutnya nanti kalau kita fokus di ini, nanti Tuhan yang disalahkan. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu rencana atas hidup kita. Jangan sampai kita itu ya hidup tanpa yang namanya bersyukur. Ya, ketika kita kurang bersyukur, seperti yang saya katakan tadi, kita akan mudah compare sana, compare sini, mudah iri hati. Ya, sikap ini yang membuat hidup kita semakin buruk, tidak semakin berkembang, tidak semakin menjadi berkat. Ya, mungkin kalau kita menjadi pribadi yang susah bersyukur sama orang yang mudah bersyukur, itu memiliki ya dampak yang sama. Orang yang mudah bersyukur akan dampaknya dilihat orang dan dikomeni orang. Wah, ini benar anak Tuhan nih. Hari-harinya walaupun mengalami kesulitan, ya tidak mudah, tapi dia selalu bersyukur. Sehingga melalui ini banyak orang pengen kenal Tuhan. Nah, melalui hal ini kita bisa merekomendasikan Tuhan pada orang lain. Dan ketika kita tidak bersyukur juga memiliki dampak, tapi dampaknya sama-sama dikomentari orang, tapi komentarnya buruk. Oh, katanya anak Tuhan kok cuma masalah segini aja kok sudah down, cuma nggak diberkati kok nyalakan Tuhan, masa sepele kok meninggalkan Tuhan. Nah, bersyukur adalah jalan yang mutlak untuk mendatangkan lebih banyak kebaikan di dalam hidup kita. Kita akan bisa melihat yang namanya berkat Tuhan. Sekecil apapun berkat Tuhan itu, kalau kita
mau belajar bersyukur. Ya, sehingga ketika kita belajar bersyukur dalam segala hal, dari hal yang terkecil, sehingga kita bisa melihat kebaikan Tuhan dari sekecil apapun itu, sehingga bikin hidup kita lebih hidup, tidak tambah ribet. Hidup yang membuat kita tambah ribet yaitu ketika hanya dalam pikiran kita, hati kita itu membandingkan diri dengan orang lain. Ya, dan berujung kita akan menjadi anak Tuhan yang burn out, capek, tidak memiliki semangat. Ya, kita harus tetap menjalani hari kita dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Gimana caranya? Itu harus tetap bersyukur dalam segala. Yang namanya bersyukur itu tidak hanya sekedar ketika kita mendapatkan kebaikan, tapi juga ketika kita mengalami hal yang buruk. Mungkin kita juga pernah melihat teman-teman kita atau orang di sekeliling kita, mereka tak bisa bersyukur ya ketika banyak hal yang mereka hadapi. Yang saya percaya karena mereka sudah merasakan kasih Tuhan dan mereka mau bersyukur, sehingga harinya tetap bersukacita, tetap mengasihi Tuhan, dan tetap memandang Tuhan itu baik apapun keadaannya. Ya teman-teman, saya mengajak ya mulai hari ini, mungkin baik di sekolah kita, di kerjaan kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita peroleh saat ini, kita harus syukuri supaya kita bisa menjalani hari kita dengan bebas, dengan leluasa, tidak ada yang menghambat dalam kita menjalani hari kita, tidak hidup kita menjadi ribet, yaitu dengan kita mau bersyukur. Ya, bersyukur adalah kunci untuk menemukan kebaikan sejati. Mungkin kita bisa membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mungkin yang bawa Alkitab buku ataupun Alkitab HP bisa dibuka. Kita bisa membaca firman Tuhan. Oke, yang sudah mendapatkan katakan haleluya. Kok sedikit sekali ya? Ya saya akan tunggu. Oke. Ya, kita akan baca dari 1 Tesalonika yang kelima ayat yang ke-18. Dalam hitungan yang ketiga saya akan mengajak teman-teman membaca. 1, 2, 3. Bersyukur dalam segala hal. Nah, cuma sedikit ya kan? Ini walaupun sedikit ayatnya, tapi bisa membawa dampak yang luar biasa buat hidup kita, membawa suatu perubahan, membawa suatu transformasi yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Dan saya percaya kalau hari-hari kita memiliki ini, kita harus tahu pentingnya namanya bersyukur. Ya, kedepannya hidup kita akan memulai yang namanya keberhasilan, kesuksesan yang sejati. Dan kalau kita bisa memahami ini, menghidupi ini, ya, kita bisa tetap mengasihi Tuhan dalam segala hal, dan iman kita pun tidak akan tergoyah. Ya, dalam 1 Tesalonika kita bisa melihat nasihat Paulus untuk jemaat di Tesalonika, yaitu kita harus bersyukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Ya, saya percaya Paulus sendiri ya mengalami hal ketika menjadi saksi Tuhan, menjadi rasa Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan. Hidupnya gak mudah, tapi saya melihat beberapa ayat dia bisa membawa orang yang dia jumpai itu untuk bisa bersyukur, karena dia mau memberi teladan dalam bersyukur. Ya, di sini kita bisa belajar bahwa dalam segala hal apapun keadaan kita, mungkin ketika kita sekolah belajar susah ya menerima apa yang diajarkan oleh guru, jangan sedih, jangan menyerah. Kita harus tetap belajar, tetap bersyukur. Saya percaya sesuatu yang baik itu akan kita dapat ketika kita mau bersyukur. Ya, di tengah segala sesuatu kita harus selalu mengucap syukur, karena inilah rencana Allah yang sempurna bagi Anda di dalam Yesus. Ya, yang namanya
kehidupan yang bersyukur itu sesuatu memang rencana Allah yang sempurna. Di sini dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, terjemahan The Passion, yang namanya mengucap syukur itu rencana Allah, tapi bukan rencana yang ecek-ecek ya, abal-abal, tapi rencana yang sempurna. Saya percaya kalau kita mau bersyukur dalam segala terus menerus dan belajar demi hidup sempurna ini, saya percaya kedepannya kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Karena saya percaya kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan gak akan ya mungkin membuat kita kecewa. Tinggal waktunya nanti kita tetap setia atau tidak. Yang hidup dalam Tuhan itu harus mau tetap setia, sabar. Karena apapun yang dari Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Termasuk Tuhan mengajarkan kita, membawa kita untuk mau selalu bersyukur itu supaya kita itu mendapatkan sesuatu hal yang indah. Karena itu rencana Allah yang sempurna. Saya percaya kalau kita sudah di waktunya Tuhan, Tuhan lihat, wah anakku ini sudah benar hidupnya dan menghidupi namanya bersyukur. Saya menyatakan yang terbaik, dia akan saya bawa naik bukan turun. Itu harus kita imani. Karena dalam Tuhan itu tidak akan ada sesuatu yang memburukkan kita, tapi membawa kita dalam kebahagiaan yang sejati. Oke, lanjut adalah bukan hanya mengucap syukur atau berterima kasih ketika kita mendapatkan apa yang diinginkan atau ketika segala berjalan dengan lancar, tapi tetap bersyukur kepada Allah bahkan ketika hidup kita dipenuhi dengan tantangan atau cobaan atau kesulitan bukan masalah. Dan itu yang dari tadi saya sampaikan, yang namanya berterima kasih pada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan itu bukan hanya ketika keadaan kita baik-baik saja, tapi ketika keadaan kita nggak baik. Karena itu kunci untuk kita bisa bahagia, bisa sukacita dalam hari-hari kita. Ya mungkin ketika kita berdoa berharap pertolongan Tuhan nggak dijawab-jawab, ya tetap bersyukur. Jangan sampai ketika kita berdoa pada Tuhan meminta segala sesuatu, Tuhan nggak jawab-jawab. Jangan kita sampai menyalahkan Tuhan. Itu haknya Tuhan. Tuhan pencipta kita. Jangan sampai kita itu ya menyalahkan Tuhan karena kondisi kita yang buruk. Ya suka-sukanya Tuhan, Tuhan yang nyiptain kita. Tapi saya percaya apapun yang Tuhan hadapkan pada kita itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Nggak mungkin mendatangkan yang buruk. Tinggal kita itu sabar dan mengikuti alurnya Tuhan, kehendak Tuhan. Karena dalam segala hal, semua hal itu Tuhan akan melakukan untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kita harus bisa mengerti dan melihat yang namanya dampak dari bersyukur supaya kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi. Ya, yang pertama bisa kita lihat bahwa dampak dari bersyukur adalah mengalihkan fokus dari apa yang kurang menjadi apa yang ada, membuka mata kita untuk melihat berkat yang di sekitar, dan rasa syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup. Kalau kita tidak memiliki rasa syukur, kita tidak akan menjadi anak-anak Tuhan yang mudah merasa cukup. Bahkan kita akan menjadi lelah sendiri karena mengejar sesuatu yang baik dan lebih baik. Dan satu lagi untuk kita bisa bersyukur adalah kita harus tahu mana kebutuhan kita, mana keinginan kita. Jangan sampai hidup kita hanya berfokus keinginan, tapi kita harus berfokus dengan kebutuhan. Karena kalau kita fokus hanya keinginan demi keinginan, kita akan susah sendiri. Akan kita mengejar ini, mengejar itu, kita akan tidak bisa memberikan yang terbaik buat diri kita, membiarkan diri kita mengalami sukacita. Selanjutnya adalah hati yang bersyukur memupuk kegembiraan, sukacita, dan kepuasan. Mengalami kasih Tuhan, kita semakin peka terhadap kasih Allah yang tak berkesudahan, yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Tuh, kalau kita bersyukur,
Disitulah letak kita bisa bergembira, bisa bersukacita, bahkan kita bisa melihat kuasa Tuhan, melihat kasih Tuhan sekecil apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau hari-hari kita itu tidak ada rasa bersyukur, susah pasti kita akan bisa mengalami Tuhan lebih lagi, bisa melihat kebaikan Tuhan. Ya, ketika kita bersyukur dalam segala hal, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera sehingga kita mudah bersukacita. Nah, di sini saya mengajak teman-teman, mungkin dalam bersyukur itu susah, tapi kan bukan berarti tidak bisa. Kita harus mau belajar dan belajar supaya dalam hari-hari kita itu bisa mudah senyum, mudah bergembira, mudah bersukacita, bahkan itu akan menjadi berkat bagi sama kita, akan memberkati sesama kita. Kalau kita tidak akan mudah bersyukur, ketemu teman pasti akan bersungut-sungut, ketemu teman pasti akan ngomel-ngomel. Jangan sampai kita itu ya tidak memiliki rasa syukur. Ya, kalau kita ngomel sana ngomel sini dan berujung ya nyakitin Tuhan atau nyalakan Tuhan, kan gimana kita bisa menjadi saksi Tuhan? Kalau kita menjadi saksi Tuhan kan harus menyatakan kebaikan Tuhan kepada semua orang yang kita jumpai. Ya, mungkin kita bisa belajar dari Ayub. Ayub adalah salah satu tokoh yang bisa dikatakan ada salah satu yang tokoh Alkitab yang paling menderita. Ketika dicobai oleh Tuhan, Tuhan izinkan iblis mengambil semua yang Ayub miliki, baik kesehatan, keluarga, harta juga diambil. Ya, mungkin walaupun sempat Ayub itu mau menyalahkan Tuhan, tapi Ayub tarik kembali, akhirnya tidak menyalahkan Tuhan, tapi Ayub mau mensyukuri. Ya, kita bisa belajar dari Ayub. Ya, walaupun Ayub adalah orang yang saleh, jujur, cinta Tuhan, takut Tuhan, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi Tuhan izinkan bencana demi bencana Ayub alami. Kalau kita di posisi Ayub mungkin nggak bisa, tapi biarlah melalui cerita Ayub ini kita semakin dikuatkan, diteguhkan bahwa kita harus bersyukur karena semuanya itu milik Tuhan. Ya, di sini kita bisa belajar bahwa yang menarik dari Ayub adalah yang tadi, dia bisa memilih sesuatu yang tepat, yang terbaik. Yang menarik dari Ayub adalah apa yang dia pilih untuk dia lakukan. Dia pilih untuk tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Itu mungkin teman-teman bisa baca di Ayub 1 ayat yang ke-21. Biarlah melalui teman-teman hari ini kita bisa belajar bahwa pentingnya kita memiliki hati yang bersyukur. Karena disitulah kunci untuk kita bisa bersukacita, bergembira dalam hari-hari kita. Ya, saya percaya teman-teman bisa melakukan hal ini karena inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang kita suka ngomong sama Tuhan, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik. Masa saya berdoa seperti ini Tuhan tidak jawab. Nah, Tuhan nggak kasih. Itu suatu ya respons mungkin seperti anak-anak kecil ketika minta sesuatu sama orang tuanya, tapi orang tuanya nggak kasih. Dia akhirnya melihat orang tuanya seperti orang tua yang jahat. Tapi kenapa sih orang tua itu nggak kasih apa yang dia minta? Karena belum waktunya. Ya mungkin dia minta sepeda atau motor, tapi dia masih kecil, belum bisa menguasai diri, belum bisa naik. Ya makanya nggak dikasih. Mungkin ketika kita berdoa Tuhan nggak kasih, mungkin belum waktunya. Ya kita harus bersabar sih. Ya, saya percaya sih melalui firman Tuhan ini teman-teman semakin dibawa untuk bisa lebih lagi bersyukur, karena di situ kunci kebahagiaan dan kunci di mana kita bisa melihat berkat Tuhan. Jangan sampai kita tidak bisa melihat berkat Tuhan, padahal Tuhan sudah memberkati kita gara-gara kita tidak bersyukur. Ya, mengucap syukur dalam segala adalah kunci kebaikan kita. Untuk kita bisa bersyukur dalam segala itu sesuatu yang harus kita kerjakan.
Bersyukur itu harus kita hidupi. Kita harus belajar. Mari kita belajar untuk terus bersyukur dalam segala hal, baik dalam keadaan senang maupun sedih, kemudahan, dimudahkan Tuhan atau mengalami kesusahan. Ketika kita selalu mengucap syukur, hidup kita akan menjadi terang bagi sekitar kita. Dan kita akan menjadi saksi kuasanya dalam segala hal. Saya mengajak teman-teman, mari kita bersama-sama bangun hati yang bersyukur dan menemukan kebahagiaan sejati dalam kedamaian yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ya, amin.